Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Sahrul. Di sini saya akan mengkaji terkait dengan kimia masa depan. Jadi di sini saya akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sebenarnya prospek ilmu kimia dari awal perkembangan cikal bakalnya sampai dengan sampai masa sekarang ya. Karena kita itu merujuk harus melihat yang namanya sejarah, revolusi bagaimana kimia ini dapat berkembang lebih pesat seperti itu. Jadi di sini yang menjadi pengantar pada topik pembahasan kali ini yaitu terkait ilmu kimia. Nah, ilmu kimia itu merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari tentang sifat, komposisi, struktur, reaksi dan transformasi zat. Jadi kalau kita ingin menurunkan sebenarnya atau kerucutkan terkait ilmu kimia itu mulai dari sifat dari suatu material, komposisi, struktur, reaksi, dan transformasi zatnya itu merupakan salah satu cabang yang mempelajari tentang ilmu kimia. Nah, sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang tertua, kimia ini berkembang pesat ya selama berabad-abad dan telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia. Karena beberapa istilah ilmuwan yang pernah kita ketahui ya, entah itu ilmuwan Muslim, misalnya Jabir Ibn Hayyan, kemudian uh, apa Niels Bohr, apa Thomson, Rutherford, Democritus dan semacamnya itu kan ilmuwan yang banyak menjadikan kimia itu sebagai landasan teori sehingga kita bisa pakai sampai sekarang. Nah, sejarah dan meleburkan zat. Jadi, perkembangan disiplin ilmu kimia itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno ya, di mana alkimia itu atau kimia ya, karena ini sebenarnya jebaran alkimia itu merupakan prekursor dari kimia modern yang mempelajari tentang transformasi dari suatu zat. Jadi, alkimia ini terkenal karena upayanya untuk mengubah logam menjadi emas atau biasa kita sebut dengan transmutasi untuk mencari ramuan keabadian. Jadi memang itu dulu ya ilmu kimia itu disangkut pautkan dengan adanya transformasi untuk ramuan keabadian karena masih berlaku yang namanya mitologi. Pada masa sekarang kan lebih mengedepankan yang namanya bukti secara empiris melalui sains dan data. Nah, riset mereka pada logam dan zat kimia ini membuka pintu pemahaman yang lebih dalam terkait sifat dan dari suatu materi seperti itu. Nah, yang kemudian revolusi kimia dan penggalian unsur. Jadi, sebenarnya kalau kita ingin lihat perkembangan secara garis besar dari ilmu kimia itu, cikal bakalnya mulai dari abad 18. Disinilah terjadi yang namanya revolusi kimia untuk menemukan unsur-unsur kimia. Jadi, tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pada abad ini itu adalah Anthony Lavoisier dan Dmitri Mendeleev. Di sini berperan dalam mengembangkan SPU atau biasa kita sebut sistem prodik unsur yang memfasilitasi pemahaman kita terkait komposisi dan struktur materi. Jadi teman-teman mungkin pernah lihat yang namanya sistem prodik unsur ya. Di situ ada seratusan lebih unsur yang sekarang kita ketahui. Nah, ini ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu menyusunnya atau merangkai sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu bahwa di dalam itu dalam satu unsur itu terdapat nomor atom sekian, kemudian nomor massa dan segala macamnya dan data-data yang lain juga dapat diketahui. Kemudian penemuan gas seperti oksigen oleh Joseph Priestley dan hidrogen oleh Henry itu membuka era baru terhadap kimia gas. Jadi kimia gas itu pertama kali istilahnya dikembangkan dengan adanya penemuan gas seperti oksigen dan hidrogen yang menjadi tolak ukur atau digunakan dalam penentuan suatu senyawa khususnya untuk mendeteksi polusi dan segala macamnya ya. Nah, kemudian pada abad ke-19 di sini berlaku teori dan reaksi kimia, teori atom ya. Jadi pada abad ke-19 ini perkembangan teori atom lah yang kemudian meningkat. Di sini diajukan oleh John Dalton. Pertama kali mungkin diajukan oleh Dalton yang merunutkan bahwa materi itu terdiri dari partikel kecil yang disebut dengan atom. Akan tetapi pada masa ini kan istilahnya John Dalton itu belum terlalu menspesifikkan bagaimana itu atom karena hanya menyebutkan bahwa materi terkecil dari satu partikel itu adalah atom. Kemudian dikembangkanlah oleh J.J. Thomson mengatakan bahwa di dalam itu terdapat muatan positif dan negatif yang saling tersebar seperti roti kismis. Kemudian pemahamannya itu dikembangkan lagi dengan eksperimen sinar katoda
sinar katoda ya pada suatu lempeng tipis emas. Ini modelatornya Rutherford. Nah, seperti itu. Jadi metode yang kemudian nanti akan istilahnya dikembangkan ya dengan teori mekanika kuantum oleh Bohr dengan mengatakan bahwa di dalam suatu unsur itu terdapat beberapa lapisan atau kulit. Nah, era ini juga menyaksikan yang namanya kemajuan dari suatu reaksi kimia dalam reaksi organik maupun organik sehingga dipelajari lebih mendalam. Jadi ilmuwan-ilmuwan seperti Justus von Liebig, Friedrich Wöhler, dan Henry itu berperan penting dalam mengidentifikasi reaksi kimia yang penting dalam proses sintesis organik dan radioaktivitas. Jadi sudah ada sebenarnya yang di sini itu kita kenal itu adalah radioaktivitas. Jadi entah itu reaksi fisi dari logam-logam uranium dan segala macamnya itu sudah diidentifikasi. Masuklah pada zaman modern. Di sini membahas terkait kimia teoritis dan aplikasinya dalam industri. Jadi, penemuan struktur molekul kompleks misalnya DNA itu oleh James Weston dan Francis Crick itu membuka jalan bagi pemahaman genetika dan biologi molekuler. Jadi pada masa ini sudah ada yang namanya penentuan struktur kompleks misalnya DNA yang terdapat dalam bagian neuron dari satu sel. Nah, di sini kan nukleus dari satu sel ya, mohon maaf. Di sini membuka pemahaman genetika dan biologi molekuler. Nah, kemudian juga di sini perkembangan teoritisnya itu juga mengungkapkan munculnya mekanika kuantum. Jadi simulasi dan prediksi perilaku zat dan reaksi kimia. Jadi kita sudah dapat mengidentifikasi bagaimana sebenarnya perilaku zat suatu unsur atau reaksinya ketika berikatan satu sama lain. Di sini berlaku mekanika kuantum. Nah, kemudian sudah ada produksi amonia oleh Friedrich Haber dan pembuatan plastik oleh Leo Henrik Beckmann. Dan yang kemudian diterapkan dalam inovasi industri yang kemudian semakin mencuat seperti yang kita tahu sekarang. Nah, kita membahas terkait kontribusi kimia ya. Di sini untuk kontribusi kimia dalam bidang kesehatan itu dan lingkungan di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama itu penemuan antibiotik oleh Alexander Fleming. Di sini membuka era baru terhadap pengobatan infeksi penyakit karena pada masa itu penyakit-penyakit itu belum banyak bisa yang disembuhkan. Entah itu dari wabah, virus dan semacamnya itu kan belum ada penangkalnya sehingga diraciklah yang namanya antibiotik oleh Alexander Fleming. Kemudian di sini juga kimia analitik memainkan peran penting dalam mengembangkan metode deteksi dan analisis zat berbahaya dalam makanan dan lingkungan yang kemudian nanti akan diadopsi dalam industri-industri dan istilahnya stabilitas polusi ya di bidang lingkungan. Kemudian di sini penemuan bahan kimia sintesis dan pertemuan industri itu menghadirkan tantangan baru terkait polusi dan degradasi lingkungan. Jadi di sini bahan kimia sintesis itu sudah kita gunakan. Kemudian untuk masa depan ilmu kimia, di sini ada beberapa poin ya yang bisa kita istilahnya pelajari. Di sini bidang kimia baru itu misalnya kimia hijau, nanoteknologi dan kimia bio inorganik itu mulai menjadi perhatian sampai sekarang karena kebanyakan itu mungkin riset-riset dari peneliti ataupun mahasiswa khususnya dalam bidang kimia itu sudah banyak yang meneliti terkait dengan nanoteknologi yang berasal dari senyawa-senyawa logam atau senyawa-senyawa dari golongan atau unsur dari golongan senyawa anorganik yang kemudian memiliki efisiensi lebih bagus ya dibandingkan dengan ketika di dalam bentuk yang biasa seperti itu. Kemudian kimia hijau, di sini kita garis bawah adalah kimia hijau itu bertujuan untuk mengembangkan potensi kimia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi di sini kimia hijau itu memanfaatkan bahan alam untuk istilahnya mencegah yang namanya kerusakan lingkungan masuk ke dalam sendi-sendi berbagai macam bidang kehidupan. Kemudian teknologi ini memungkinkan manipulasi materi dari skala atom molekul membuka potensial luar biasa dalam inovasi berbagai industri. Jadi memang manipulasi materi kita lakukan entah itu dalam skala yang terkecil, skala atom dan molekul sehingga ini memiliki potensi yang lebih cepat, lebih efektif, efisien dalam inovasinya dalam berbagai industri, baik itu industri kesehatan, industri manufaktur dan segala macamnya. Kemudian ilmu kimia ini kemudian akan terus menjadi nanti kekuatan untuk mencapai kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan kali ini bahwa perkembangan ilmu kimia dari zaman kuno ini hingga ke zaman era modern telah mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Karena dengan adanya ilmu kimia ini juga
istilahnya mengembangkan yang namanya iptek atau ilmu pengetahuan teknologi sehingga dapat kita nikmati sampai sekarang. Dari penemuan unsur kimia ini terjadilah yang namanya transformasi pengembangan teknologi yang lebih canggih yang mendorong inovasi dan perubahan yang luar biasa. Nah, di era tantangan baru ini yang dihadapi oleh manusia seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan global, sebenarnya peran ilmu kimia ini semakin penting untuk mencari sebenarnya solusi bagaimana permasalahan krisis-krisis kesehatan, iklim, pangan dan segala macamnya untuk mencapai yang namanya masa depan yang lebih baik. Karena kita tahu sekarang bahwa kebanyakan orang itu menggaungkan yang namanya revolusi industri 5.0 atau Indonesia Emas 2045. Di sini sebenarnya peran ilmu kimia itu sangat berarti ya, entahkah itu dalam pengambilan kebijakan nasional atau dalam istilahnya studi-studi dan riset inovasi terkait bagaimana sebenarnya solusi agar supaya tidak terjadi yang namanya degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan akibat dari sebenarnya kecanggihan teknologi yang kemudian dikembangkan oleh umat manusia. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.